Episode 26. Bening duduk dengan tenang di kursi mobil, tepat di samping Repi yang tengah menyetir. Perempuan cantik itu menyetir dengan wajah muram. Sesekali dia akan melihat Bening dengan tatapan kesal. Bening tidak mau menghiraukan. Dia sendiri hanya ikut perintah Nyonya Besar. Kalau disuruh memilih, dia lebih suka menjadi pembantu Nyonya Besar selamanya. Pekerjaan di rumahku enggak begitu banyak. Kau tahu sendiri, yang tinggal di sana hanya aku dan Gara. Jadi jangan malas-malasan, ujar Repi ketus. Baik Nyonya Muda, Bening mengangguk dan menyahut sopan. Lagi pula, kenapa harus kamu sih? Pelayan di rumah mama itu banyak, kenapa kamu? Tanya Repi penuh kekesalan. Bening hanya bisa menghela napas. Dia sendiri tidak paham dengan semua itu. Kenapa juga Repi tidak bertanya langsung kepada majikannya? Maaf, Nyonya Muda, saya juga terkejut karena harus pindah ke rumah Nyonya dan Tuan Muda. Bukan bermaksud membela diri. Bening hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia sendiri hanya bisa mematuhi perintah. Jadi kalau Repi masih mau protes, Bening sangat berharap perempuan itu protes saja kepada orang yang sudah memilih dan menunjuknya. Kegiatanku padat, aku seorang model terkenal, banyak pakaian juga barang mahal di rumah itu. Jadi kau harus sangat berhati-hati ketika sedang bekerja. Baik Nyonya Muda. Lalu setiap jam setengah 7 pagi aku sudah bangun. Kau harus membuatkan aku segala susu rendah lemak yang sudah aku siapkan di dalam lemari dapur. Untuk Gara suamiku, dia sangat suka teh hangat. Jangan lupa untuk mengganti spray baru setiap 3 hari sekali. Aku tidak suka tempat tidurku kotor. Bening lagi-lagi mengangguk, mengiyakan. Mereka hampir tiba di sebuah rumah yang mewah tetapi bentuknya simpel dan minimalis. Rumah itu bercat putih dan memiliki halaman yang tak terlalu luas. Sepertinya majikan baru Bening kurang suka rumah yang terlalu besar. Mungkin pula karena mereka hanya hidup berdua. Ini rumahnya, turunlah dan akan aku tunjukkan di mana letak kamarmu. Bening menurut. Dia turun dari mobil itu dan mengekor di belakang Repi. Sekalinya pintu terbuka, Bening cukup tercengang melihat keadaan rumah yang begitu kotor. Namun ia hanya diam saja. Ia malah tidak sabar untuk segera membereskan rumah itu. Ikut aku. Hanya ada satu kamar kosong selain kamar aku dan suami. Kemarin tentu saja ditempati oleh pembantu sebelum kamu. Di belakang kamar pembantu itu berada. Bening melihat ukuran kamar yang serupa ukuran kamar di rumah Nyonya Besar. Ada kipas angin di sudut dinding, juga ada jendela. Bening segera meletakkan kopernya. Kamu sudah lihat kan bagaimana berantakan di rumah ini tanpa pembantu? Bening mengangguk. Sekarang bereskan semuanya. Oh iya, pergi ke kamarku dahulu. Aku akan pergi ke tempat syuting. Aku belum sempat juga beli bahan makanan. Sementara kau makan saja mie instan yang ada di dapur. Repi melenggang dengan langkah congkak menuju keluar. Ia segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan Bening yang sudah sibuk dengan pekerjaan rumah. Bening hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dapur rumah itu sudah berbau. Bahkan ada beberapa alat yang mengerubungi wastafel. Belum lagi tumpukan baju kotor. Bening akan membereskan kamar Gara dan Repi dahulu. Ia segera naik ke atas. Syukurlah kamar itu tidak begitu kotor. Ia segera mengganti spray sesuai perintah. Membereskan meja rias Repi lalu membersihkan kamar mandi yang ada di dalam kamar. Bening melihat sekilas foto pernikahan Repi dan Gara yang tampak bahagia. Namun selama ia melihat Gara di rumah Nyonya Besar, lelaki itu kerap bertengkar dengan Repi. Bening hanya geleng-geleng. Masalah orang dewasa rumit sekali. Di sisi lain ada foto Gara dengan seragam sekolah. Lelaki itu tampak tampan sekali. Pasti waktu itu Gara sangat playboy, pikir Bening jahil. Setelah kamar itu beres, Bening segera menyemprotkan pengharum ruangan yang tersedia di sana. Bening juga membuka tirainya, membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam sana. Sayang sekali kamar sebagus ini disia-siakan. Bening tersenyum kecil, lalu kembali melangkah keluar setelah menutup pintu kamar.
Ia juga mulai membersihkan seluruh ruangan, menyapu, mengepel, menggunakan vacuum cleaner, mencuci piring, membuang sampah. Terakhir, dia mencuci semua pakaian hingga setengah kering lalu menjemurnya di balkon atas. Pekerjaannya selesai hanya dalam beberapa jam saja. Seluruh ruangan itu telah rapi. Bening menatap puas pada pekerjaannya. Dia berharap Repi menyukai pekerjaannya. Ketika sore sudah beranjak tinggi, Bening segera mengisi perutnya dengan mie instan. Mie instan saja terasa begitu enak untuk perutnya yang lapar. Aku tidak bisa memasak apapun sekarang. Aku tidak bisa memasak apapun sekarang untuk Tuan Gara dan Nyonya Repi. Bening menghela napas, melihat kulkas kosong melompong. Ia jadi garuk-garuk kepala. Setelah tak ada lagi yang bisa dilakukannya di dapur, Bening pergi ke atas, membawa sekeranjang pakaian yang sudah bersih dan mulai menyetrika juga melipatnya. Bening melakukannya dengan sukacita, sesekali bersenandung. Akhirnya, Bening menatap puas. Dia tinggal mandi dan menunggu kedatangan dua majikan barunya. Setelah selesai mandi, Bening keluar hanya dengan handuk melilit tubuh ranumnya. Ia terkejut menemukan Gara sudah bersandar di pinggir kamarnya, tepat di samping kamar mandi yang memang berada di samping kamarnya. Tuan, Bening berusaha menutupi bagian depan bahu yang terbuka dengan belahan dada yang nampak dengan rambutnya yang basah dan panjang. Gara terdiam sesaat, menatap Bening lama lalu melengos. Kau belum masak? Maaf tuan, tidak ada bahan makanan di lemari es. Bening menunduk. Oh, kalau begitu kau ganti baju sekarang dan temani aku ke supermarket. Jangan pakai seragam, pakai saja baju biasa. Bening tidak menyahut, dia hanya mengangguk, membiarkan Gara pergi meninggalkan yang seketika berdebar-debar. Episode 27. Bening keluar dari kamar dengan celana jeans panjang juga kaos berwarna putih. Rambutnya sudah setengah kering karena ia sempat mengeringkannya dengan kipas angin. Gara sendiri masih menunggu Bening di kursi ruang tamu. Ia merasa nyaman, rumahnya sudah bersih sekali. Ia sempat ke dapur dan memang tidak ada makanan sama sekali di sana. Hanya ada beberapa mie instan yang tadi sudah dimasak satu oleh Bening. Gara menghubungi Repi, panggilannya diabaikan. Gara tahu istrinya itu sedang sibuk syuting iklan. Gara menarik napas panjang, pusing memikirkan Repi yang tidak mau menurut dengannya. Tuan Gara, Bening memanggil dengan sedikit menunduk dan jari jemari yang tampak bertaut. Gara melihat Bening sebentar. Ia tersenyum kecil. Dengan pakaian sederhana begitu, Bening semakin nampak seperti gadis belia yang baru beranjak dewasa. Ayo, ujar Gara sambil beranjak dari duduknya. Bening mengekor. Gara menghentikan langkah lalu menoleh ke belakang. Mengapa kau di belakangku begitu? Tanya Gara sebal. Kan memang begini semestinya tuan. Bening jadi bingung sendiri. Gara berdecak lalu menatap Bening. Santai saja, aku bukan mama. Berjalanlah di sampingku, ujarnya lagi. Bening jadi mengangkat wajahnya. Dia tidak enak. Namun karena tidak mau membuat Gara marah, akhirnya Bening mulai melangkah bersisian dengan Gara. Mereka kemudian naik ke dalam mobil. Tadinya Bening mau duduk di belakang, tapi Gara segera mencegahnya dan memintanya untuk di depan. Kau kira aku sopir? Tanya Gara datar. Saya tidak enak tuan. Nanti justru kalau kau di belakang begitu, aku yang merasa aneh. Gara menyela. Bening jadi bungkam sejenak. Jujur saja saat ini dia gugup bukan main. Lebih baik Bening berada dalam satu mobil dengan Pak Diman saja. Kita ke mall saja, ada yang mau aku beli sekalian. Bening tak membantah, dia hanya mengangguk, mengikuti semua instruksi yang Gara berikan. Memangnya apalagi yang bisa dia lakukan selain menurut. Mobil yang dikendarai Gara akhirnya sampai di sebuah mall besar. Gara dan Bening turun dari mobil. Lagi-lagi Bening berjalan di belakang lelaki itu. Gara berkacak pinggang, menatap Bening yang tak mengerti juga. Dia segera menarik tangan Bening, membuat Bening jadi terkesiap. Biarkan saya berjalan sendiri tuan, tolong lepaskan. Gara melepaskan tangannya, lalu ia dan Bening mulai berjalan bersisian. Mal sedang ramai-ramainya saat ini.
Bening baru kali ini masuk ke dalam mal besar. Banyak gadis seusianya yang sedang hangout di dalam kafe-kafe. Ia juga melihat beberapa mahasiswi-mahasiswi sedang membahas tugas kuliah mereka di salah satu meja. "Kau mau kuliah?" tanya Gara tiba-tiba. Tidak tuan," Bening segera menjawab cepat. Kembali hening, Gara masuk ke sebuah tempat yang menjual peralatan mandi dan sebagainya. Ia juga membelikan untuk Bening sekalian. Lalu mereka menuju area fresh yang menjual segala macam bahan makanan. Gara mengambil daging sepotong, ayam, sayur, dan bahan makanan lainnya. Dia juga membeli buah-buahan dan banyak lagi makanan lain. Gara juga mendorong troli belanjaan. Bening betulan hanya diminta memilih bahan makanan yang akan dibeli. Sekilas mereka mirip sekali seperti pasangan baru menikah. Saat tengah sibuk membeli susu kotak besar, Bening dikejutkan oleh seseorang. Bening menatap lelaki di depannya terdiam. Dia ingat pertemuan terakhir mereka saat di trotoar ketika Bening kecewa dengan sorot merendahkan dari lelaki itu. Saat ia mengatakan dirinya akan menjadi pembantu. "Bening, Bang Dani," Bening menyahut dengan tenang. Kebetulan sekali mereka bisa bertemu di sana. Dulu, Bening pernah memandang lelaki itu dengan tatapan memuja, tapi semenjak kejadian di trotoar, Bening tak lagi merasakan itu. Kini hanya pandangan biasa, seperti kawan lama. "Apa kabarmu, Ning?" "Bening baik, bagaimana dengan abang?" Bening mencoba tersenyum meski kecewa selalu membayangi kala ia ingat tatapan merendahkan kali terakhir mereka bertemu dulu. "Baik juga, Ning, kau masih bekerja?" "Ya, masih menjadi pembantu." Bening menegaskan dengan senyum yang masih sama. Kali ini Bening tak melihat tatapan merendahkan itu lagi, kecuali tatapan rindu dari lelaki satu desa dengannya itu. Dani dan Bening sama-sama menoleh. Gara menatap keduanya dingin dan datar. Itu Pak Anggara Dewa." Bening merasa heran karena Dani mengenal Tuan Gara. Namun dia mengangguk saja. "Dia majikanku, abang mengenalnya." "Ya, siapa yang tidak kenal dia? Aku juga sedang magang di perusahaannya." Bening menutup bibirnya, merasa tak ada lagi yang mesti dia bicarakan. Gara menghampiri Bening, lalu memberi isyarat untuk ikut dengannya. "Bening pamit, Bang, semoga berjumpa dengan abang lagi." Dani menatap sendu Bening yang berlalu. Dia tahu tatapan Bening tak lagi sama. Dia sadar Bening kecewa padanya. Dani hanya menatap kepergian Bening dengan bos magangnya itu dengan tatapan nanar. "Siapa?" tanya Gara sambil mendorong troli. "Teman saya satu desa, Tuan." "Oh," Gara menjawab singkat. "Aku suka kau." Bening merasa salah dengar. "Maksudku, aku suka kau di rumahku. Rumahku terawat dan bersih." Gara segera meralat ucapannya tanpa ketara kalau sekarang dia jadi gugup. Bening tak menyahut. Dia merasa ada yang aneh. Namun Bening tak mau besar kepala. Dia masih sadar diri. Dia hanya pembantu yang beruntung bisa bekerja pada Nyonya, kemudian pada Gara. Tidak ada hal lain yang mesti membuatnya bangga. Episode 28. "Ada yang mau kau beli lagi?" tanya Gara kepada Bening setibanya mereka di area kasir. "Cukup banyak yang sudah mereka beli." Bening lantas menggeleng. Dengan Gara membelikan beberapa barang tadi saja, Bening sudah tak enak hati. Ketika tengah mengantri, ponsel Gara berbunyi. Ia tersenyum kecil melihat siapa yang tengah menunggu telepon itu disebut. "Sore, Ma." Bening menoleh. Padahal baru beberapa jam dia tidak melihat Nyonya Besar. Tapi rasanya sudah cukup rindu. Biasanya ya seperti ini, Nyonya Besar akan meminta Bening memijat tubuhnya. Lalu Bening juga akan mendengar celoteh Nyonya Besar yang akan menceritakan apapun. Bening dengan hati mendengarnya. Tak jarang Nyonya Besar meminta tanggapan dan pendapatnya, seolah ingin melibatkan Bening dalam semua pembicaraan mereka. "Bening ada, dia sudah membersihkan semua rumah. Rumah sudah bersih dan rapi. Sekarang kami sedang berada di mall." "Oh ya, kalian bertiga?" Mungkin Nyonya Besar mengira bahwa Repi juga ikut. "Tidak, Ma, Repi sedang ada syuting, biarkan saja." Terdengar Nyonya Besar menghela napasnya di ujung telepon sana. Menantunya sungguh sudah keterlaluan. Karir cemerlang sudah membutakan mata sekalian hati nurani sebagai seorang istri. "Ya sudah, Gara, Mama bersyukur ada Bening. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kalian."
Lain kali bicaralah kepada istrimu. Kau sudah terlalu sering mentolerir sikapnya yang acuh tak acuh itu. Ya ma, aku mengerti maksud mama. Akhirnya sambungan telepon itu mati. Gara memasukkan kembali ponselnya ke saku celana dengan satu helaan napas. Bering tak mau bertanya apapun. Dia hanya cukup menemani Gara berbelanja saat ini. Tidak boleh sampai mencampuri urusan majikannya. Kini sudah giliran mereka membayar barang belanjaan. Bening mengeluarkan isi belanjaan itu dari troli ke atas meja kasir. Gara ikut membantu. Beberapa kali tangan keduanya saling bersentuhan secara tak sengaja. Baik Gara maupun Bening hanya diam dan sesekali jadi saling melihat. Tak ada kata yang keluar dari bibir mereka. Bening jadi semakin canggung dan gugup. Dia ingin secepatnya pulang. Sesampai di mobil, situasi juga masih hening. Bening tak mau membuka percakapan bila tak diajak bicara. Sampai akhirnya suara Gara memecah keheningan. Bening, bagaimana kabar keluargamu? Tanya Gara sambil terus menyetir. Bening tak langsung menjawab. Beberapa hari yang lalu ia sempat menelepon kedua orang tuanya yang sudah membeli ponsel murah agar bisa berhubungan dengannya. Mereka baik-baik saja. Kondisi Dewi, adiknya pun sudah semakin membaik. Hanya saja Bening sempat sedih karena musim penghujan di Banjar membuat sawah jadi terendam. Banyak petani yang tidak bertani, otomatis mereka hanya mengandalkan sisa uang untuk makan. Bening juga sedih sebab kontrakan mereka sering bocor ketika hujan deras melanda. Ibu, bapak, dan adik saya baik-baik saja tuan. Hanya saja curah hujan di Banjar saat ini sedang deras-derasnya. Bapak jadi tidak bisa bertani, juga kontrakan yang mereka tempati sering bocor. Bening berujar sambil tersenyum kecut. Hal itu memang sudah biasa dialami orang desa. Kau ingin sekali mengembalikan rumah serta sawah keluargamu? Tanya Gara lagi. Bening tanpa berpikir lagi langsung mengangguk. Tentu saja dia ingin. Malah dia punya angan bisa memberikan sepetak kebun sayur kepada ibu dan bapaknya agar ketika sawah terendam dan tidak bisa menghasilkan uang seperti ini, mereka masih punya kebun untuk bertahan hidup. Kalau tak laku dijual, bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja tuan, karena itulah saya akan bekerja keras di sini. Gara diam saja, tetapi ia tentu bisa memahami maksud Bening. Setelah itu, mereka kembali tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ia tahu Bening adalah gadis yang gigih, juga pekerja keras. Gara melirik sekilas Bening yang tampak begitu segar di usianya yang masih muda. Ranum tubuhnya membuat Gara kadang bergejolak. Ada rasa tenang dan lega dengan Bening memutuskan menjadi pembantu. Sebab tak mungkin Bening akan terjerumus ke dalam lembah hitam jika dibiarkan terlalu lama menganggur. Apalagi gadis itu punya tubuh dan wajah yang menjual. Sebuah kisah klasik para kembang desa yang layu di kota. Mereka kemudian sampai di rumah Gara. Hampir malam saat mereka tiba, Gara segera menghidupkan lampu. Bening membawa barang belanjaan satu persatu ke dalam. Dia juga mulai menyusun semua bahan makanan ke dalam kulkas hingga benda itu sudah berisi penuh. Begini kan enak lihatnya, gumam Bening sambil tersenyum. Masaklah, aku sudah lapar. Masak yang simpel dan cepat saja ya. Baik tuan, tuan beristirahatlah dulu. Gara mengangguk. Ia segera pergi ke kamar untuk mengistirahatkan tubuhnya barang sejenak. Bening sendiri sudah siap dengan segala bumbu dapur dan bahan masakan. Ia akan memasak brokoli dengan dada ayam, juga tofu saus tiram. Masakan yang simpel, sehat dan cepat. Gara sendiri di dalam kamarnya sedang menelpon Repi. Panggilannya lagi-lagi ditolak. Gara mencengkram ponselnya geram. Dia memutuskan untuk ke dapur melihat Bening memasak. Bening sampai kaget melihat Gara yang sudah duduk di atas kursi dekat minibar. Namun Bening tetap meneruskan kegiatan memasak sampai akhirnya masakan itu jadi juga. Sudah jadi? Tanya Gara antusias. Mencium aroma masakan Bening, perutnya semakin bergejolak minta segera diisi. Ya tuan, makanlah, semoga tuan suka. Bening menjanjikan di depan Gara yang sudah semangat sekali untuk menyantapnya. Ia mulai memasukkan itu ke mulutnya. Gara tersenyum. Ini makanan terenak yang pernah ia coba. Bening tak perlu bertanya apakah masakannya sesuai di lidah Gara, sebab dengan melihat lelaki itu makan dengan lahap sudah menjawab semuanya.
Bening mengerjakan kegiatan lain, menutup semua tirai, menyapu kembali lantai agar semakin bersih, sembari menunggu Gara menyelesaikan makanannya. Saat malam tiba, Bening menemukan Gara tengah duduk di pinggir kolam renang rumahnya. Ia sungkan menyapa, tapi melihat Gara yang nampak sendu dengan rokok di tangannya, Bening akhirnya mendekat. "Tuan belum tidur?" tanya Bening hati-hati. "Belum, masih menunggunya." Bening tak Tapi sepertinya dia lebih suka berkumpul bersama teman-temannya. Gara menjawab dengan tatapan menerawang. Dia yang dimaksud Gara tentunya saja Repi. Bening menatap Iba tanpa sadar duduk di depan Gara. Tak tega membiarkan Gara seorang diri dalam kesedihan dan langunan panjang. "Bening, seandainya Repi seperti kau, tentu aku akan menjadikannya ratu paling sempurna di dalam hatiku." Popularitas membutakan matanya. Dia lupa, aku juga bukan orang biasa. Kalau aku mau, setiap malam akan kubawa berbagai jenis perempuan ke rumah ini. "Jangan, Tuan. Tuan Gara sangat terhormat. Jangan merusak itu hanya karena kecewa pada nyonya muda." Gara diam. Lalu sejurus kemudian dia menatap Bening lekat sekali. "Bening, seandainya aku ingin membeli rahimmu, apa kau mau? Akan aku berikan semua yang kau mau. Kau bisa membelikan harta keluargamu, bahkan lebih dari itu." Kata-kata Gara terdengar menyedihkan. Kata-kata yang terlontar dari atas puncak rasa kecewa juga putus asa. Namun, Bening masih belum begitu paham, jadi dia hanya diam. Dia yakin Gara hanya sedang merancang semata. Episode 29. "Kembali Laning, terima kasih kau sudah menemani aku." "Baik Tuan Gara." Bening berdiri, bermaksud untuk segera kembali ke kamarnya. Namun, Gara tiba-tiba memegang lengan gadis itu, membuat langkahnya terhenti. "Ning, aku tidak main dengan kata-kataku barusan. Bisa saja nanti aku akan mengulang pertanyaan yang sama untukmu. Aku berharap kau mulai memikirkannya dari sekarang." Meski masih tidak mengerti apa yang Gara maksud, tetapi Bening tetap menganggukkan kepalanya. Kemudian Gara melepaskan tangannya. Ia membiarkan gadis ranum itu segera berlalu, sementara ia sendiri beranjak menuju hendak kamarnya. Baru saja Gara akan menapaki tangga, suara mobil Repi terdengar menderu dari luar. Gara mengurungkan langkah kaki menuju ke lantai atas. Ia berbalik, segera menyibak tirai dan melihat Repi yang sedikit sempoyang keluar dari mobil. Gara menggelengkan kepala. Dia sudah cukup kecewa dengan sikap Repi yang terlalu masa bodoh dengan dirinya selama ini. Namun sekarang rasanya kesabaran Gara hampir habis. Ibarat baterai yang sudah hampir lowbat dengan tanda merah. Seperti itulah kini sisa rasa sabarnya. Gara membuka pintu. Repi tertawa kecil. Khas orang mabuk mendekatinya. Bajunya seksi sudah berantakan. Gara tidak berkata sedikit pun, selain membiarkan Repi terus merangsek masuk lalu naik ke atas tangga dengan jalan yang tidak teratur. Bau alkohol menguar ketika ia mendekat kepada Repi. Muak Gara tambah menjadi seketika. Repi mulai meracau, memuji karirnya setinggi angkasa. "Kamu tahu gak sih sayang, aku baru saja dapat tawaran main film layar lebar. Aku jadi pemeran utamanya. Aku bakal adu akting sama aktor terkenal." Gara diam saja, sambil masuk ke dalam kamar mereka dengan Repi yang terus mendekatinya. "Kamu senang kan punya istri terkenal kayak aku?" Repi duduk di atas pangkuan Gara yang sudah kehilangan nafsu itu. Gara hanya memalingkan wajah membuat Repi jadi kesal. "Jawab dong," desak Repi. Gara mengalihkan lagi wajahnya menghadap perempuan itu. Tatapannya tajam dan dingin sekali. "Sedikit pun aku tidak bangga dengan pencapaian yang sudah kau dapatkan. Aku lebih bangga pada perempuan yang bisa memberi aku keturunan." Gara mengangkat tubuh Repi lalu menghempaskannya ke atas ranjang hingga istrinya terguling. Repi bangkit. Ia segera menahan lengan Gara yang akan meninggalkannya. "Mau kemana? Aku butuh kamu, Gar." "Kau tidak pernah membutuhkan aku, Sela. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku adalah seorang suami yang terlalu bodoh dikekang oleh perasaanku sendiri. Seandainya aku bisa kembali menjadi si brengsek dulu seperti masa mudaku, aku akan bungkam kau dengan membawa banyak pelacur ke rumah ini. Kau ingin melihatku meniduri mereka." Tentang Gara kehilangan rasa sabar dan empatinya. Repi membelalak. Tak menyangka Gara akan mengatakan hal sekasar itu. Ia segera memeluk pinggang Gara. Ia menggeleng. Ia memang serakah. Ia egois, tapi tetap tak mau mengalah.
Aku tetap melayanimu, Gar. Aku tetap memuaskanmu di atas ranjang. Aku akan sangat keterlaluan jika kau meniduri perempuan lain. Erang Repi yang tiba-tiba saja tersadar dari pengaruh alkoholnya. Kau pikir aku rela melihat istriku disentuh lelaki lain walau hanya berakting? Aku sama sekali tidak suka. Aku tidak bangga dengan kau yang sudah semakin terkenal. Sudah kukatakan, Sela, kalau hanya sekadar untuk meniduri, aku bisa menyewa jasa PSK di luar sana. Yang aku butuhkan, engkau menjadi istri seutuhnya melayaniku, menyambut aku ketika pulang dari bekerja, memberi aku anak. Apa sungguh sulit bagimu? Repi melonggarkan peluknya. Ia menggeleng. Ia tetap kekeh dengan pendirian untuk tidak akan hamil. Bahkan ia sudah melakukan ikat rahim tanpa pengetahuan Gara selama ini. Aku nggak bisa. Repi memandang Gara dengan tatapan menantang. Gara tersenyum sinis. Lalu ia melepaskan lengan perempuan itu hingga sepenuhnya terlepas dari pinggangnya sendiri. Perempuan yang tengah terduduk itu hanya bisa diam dan dengan pertahanannya. Maka jangan salahkan aku memintanya dari perempuan lain. Jangan pernah ada penyesalan, Sela. Ketika aku sudah menemukan perempuan yang mau mengandung anakku, bukan tak mungkin suatu saat aku tidak lagi berharap benihku lahir dari rahimmu. Baiklah, kalau kau ingin kehidupan yang seperti ini, aku sudah cukup paham dengan dirimu. Persiapkan saja dirimu untuk menerima semua keputusanku. Gara kemudian berlalu, meninggalkan Repi seorang diri di kamar yang lantas termenung. Repi masih berusaha meyakinkan diri bahwa Gara tidak akan pernah serius dengan ancamannya. Seperti yang sudah-sudah, dia tahu persis lelaki itu sangat mencintainya. Tidak mungkin Gara akan serius dengan perkataannya barusan. Semua hanya bergetak sambal agar Repi meninggalkan dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya itu. Sayangnya, Repi tak pernah memahami Gara seutuhnya. Dia adalah singa jantan yang selama ini tertidur dan membiarkan betinanya berburu. Repi tidak pernah paham, singa garang itu sudah terbangun dari penantiannya yang panjang. Dia siap mencari betina yang lain. Gara memandang sebentar pintu kamar bening yang tertutup. Dia tidak melakukan apapun selain memandangi pintu itu, lalu beranjak lagi ke sofa ruang tengah untuk tidur. Gara hanya paham, dia sudah menemukan perempuan itu. Sosok belia yang ranum dan sudah membuatnya mantap untuk menduakan Repi istrinya. Aku akan menemui mama dan bapak besok. Aku akan mewujudkan impian mereka melalui bening, desis Gara sebelum ia memejamkan matanya. Episode 30. Pagi hari sekali, tepatnya setelah Bening terbangun dan menunaikan subuhnya, Bening berkesiap ketika melihat Gara tidur mengikuk di atas sofa ruang tengah. Bening melihat waktu yang baru menunjukkan pukul 5:30. Tadinya, ia berniat untuk ke dapur dan menyiapkan bahan untuk membuat sarapan. Namun, melihat Gara meringkuk begitu, hati Bening bergetar. Dia tidak tega. Terenyuh hatinya hingga ke dasar. Sepertinya semalam ia sempat mendengar geduh dari lantai atas. Mungkin tuan muda itu bertengkar lagi dengan istrinya hingga dia harus tidur di sofa. Bening ragu antara melanjutkan langkah ke dapur atau pergi ke kamarnya sendiri mengambil selimut. Ia sungguh tak tega melihat lelaki itu. Udara memang cukup dingin karena rumah itu menggunakan mesin pendingin juga di luar. Hujan gerimis mulai turun. Bening akhirnya kembali ke kamar. Ada satu selimut bersih yang belum dia pakai. Bening segera mengeraihnya. Dia kembali lagi, mendekat kepada Gara yang masih terpejam. Perlahan, Bening mendekat, lalu dibentakkannya selimut dan mulai memasangkannya ke tubuh Gara yang meringkuk. Baru saja Bening hendak kembali meneruskan langkah, sesuatu menahan tangannya. Bening melihat Gara sudah membuka mata. Maaf tuan, aku lancang memakaikan selimut lusuh ini. Bening segera meminta maaf, tapi Gara tidak menyahut. Ia hanya terus menatap Bening. Kenapa kau bangun? Tanya Gara. Aku akan segera mempersiapkan bahan masakan untuk sarapan tuan dan nyonya muda pagi ini. Aku juga akan mengerjakan tugas lainnya. Sepagi ini? Tanya Gara serak. Bening mengangguk. Gara kemudian melepaskan tangannya. Bening, kau bisa membuat sup daging? Tanya Gara seperti seorang anak meminta saat kepada ibunya. Bening tersenyum lagi. Sungguh 5 tahun Gara tak mendapat pelayanan dari istrinya. Bisa tuan? Mau?
Gara mengangguk lagi, Bening juga mengangguk. Lalu ia segera meneruskan langkah kakinya ke dapur. Memasak daging memerlukan cukup banyak waktu, jadi dia segera bergerak agar daging cepat lunak. Ia juga sembari memotong-motong sayur. Bening memasak nasi dan menyiapkan susu rendah lemak di dekat meja menibar agar dia tidak lupa pesanan istri majikannya. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat, masakan Bening hampir jadi. Bening sekilas melihat Gara keluar dari kamar mandi belakang. Dia heran karena kamar pasangan suami istri itu juga dilengkapi dengan kamar mandi. Namun Bening tak mau banyak bertanya. Ia hanya memberikan senyuman sekilas ketika Gara ke dapur untuk minum. Baunya harum sekali, puji Gara saat aroma masakan mampir ke hidungnya. Tuan bisa menikmatinya sebentar lagi, Bening menyahut sambil mengaduk masakannya. Gara diam-diam melirik gadis itu dengan senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Lalu kemudian mereka mendengar seorang berdeham. Terlihat Repi yang juga sudah rapi. Ia sudah selesai mandi dan berdandan. "Mengapa kalian berdua di satu tempat seperti ini?" tanya Repi penuh selidik. Gara menatapnya datar lalu melongos dan pergi meninggalkannya. "Pertanyaan terbodoh yang pernah aku dengar desis Gara sambil berlaku sementara Bening tak ingin menjawab apapun. Dia hanya menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Ia juga mulai menyiapkan roti gandum dan susu rendah lemak untuk Repi. Repi berdecak sebal lalu pergi ke meja makan menyusul Gara yang sudah terlebih dahulu. "Kau mandi di bawah?" tanya Repi penuh selidik. "Malas ke atas sana," jawab Gara singkat. Bening mulai membawakan sup dan nasi hangat untuk Gara lalu menghidangkan roti gandum dan susu rendah lemak untuk Repi. Bening kemudian berlalu, tapi Gara tidak melepaskan pandangnya sedikit pun kepada Bening. Hal itu rupanya tertangkap oleh Repi. "Kamu lihat apa sih, Gar?" sergah Repi tak terima. Gara mengalihkan pandangannya lalu mengangkat bahu dan melongos. Dia segera menyibukkan diri dengan masakan Bening. Gara makan dengan lahap sekali. "Kau tidak mau mencobanya? Ini sangat enak." Gara menunjuk sup itu kepada Repi yang segera menggeleng dan menatap makanan itu seperti sebuah dosa. Repi memang sangat menjaga bentuk tubuhnya. Terkadang itu membuat Gara kesal sebab ketika Gara ingin makan sesuatu di luar, Repi tidak pernah mau. "Kau tahu sendiri, aku sangat menghindari daging dan nasi putih. Karena itulah kau juga lupa dan seolah menyamakan aku denganmu. Aku tidak pernah memasak untukku. Aku sampai mual karena setiap pagi harus memakan roti tawar sama denganmu," balas Gara sengit. "Gara, udah dong," Repi berdecak sebal. Gara tak menganggapi lagi. Dia sudah tenggelam ke dalam nikmatnya masakan buatan Bening. Setelah itu dia pergi ke perusahaan tanpa menunggu Repi lagi. Tinggallah Repi sendiri di meja makan itu. Repi segera beranjak menuju dapur. Di sana dia melihat Bening sedang mencuci peralatan masak. "Aku peringatkan kepadamu, jangan menggedor suamiku." Bening mengangkat wajahnya tak mengerti. "Maaf Nyonya Muda, saya tidak mengerti. Aku sering mendapati Gara melihatimu diam-diam. Apa yang sudah kau lakukan? Apa kamu menggedor suamiku saat aku tak ada?" tuduh Repi membuat Bening menggeleng cepat. "Saya tidak pernah seperti itu Nyonya Muda. Ingat, kau hanya pembantu yang kebetulan dipilih suamiku. Jadi jangan terbawa perasaan kepadanya." Lalu Repi berlalu meninggalkan Bening yang hanya bisa menghela napasnya.